历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Hari itu, kelimanya melanjutkan perjalanan mereka. Yun Xuanger memandang Qin Yang dan tak tahan bertanya, apa misteri dari tubuh paduan yin dan yang milik tuan muda? Sampai membuat tuan menyerah pada peningkatan tingkat kultivasi, dan fokus hanya pada kekuatan tubuh. Mendengar ini, Qin Yang pun tertawa kecil. Biar aku jelaskan. Di era sebelumnya, manusia adalah ras dengan tubuh terlemah di antara semua dunia. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, saat itu, semua orang fokus pada peningkatan tingkat, membiarkan kekuatan spiritual masuk ke dalam tubuh, lalu menaikkan tingkat, untuk bersaing dengan berbagai ras. Tapi perlahan-lahan, semua menyadari bahwa yang paling kuat dari semua ras justru adalah tubuhnya. Sejak itu, umat manusia mulai memperhatikan kultivasi tubuh, dan muncullah pembagian seperti tubuh spiritual, tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, tubuh agung, dan tubuh dewa. Pada dasarnya, dalam seni bela diri, tubuh adalah segalanya. Tubuh adalah tungku peleburan. Sejauh mana seorang pejuang bisa melangkah, tergantung pada kekuatan tubuhnya. Meskipun alasannya sederhana, kebanyakan orang menghabiskan seumur hidup mengejar peningkatan tingkat kultivasi. Mereka tahu pentingnya kekuatan fisik, tapi enggan meluangkan waktu untuk mengasahnya. Mendengar ini, Yun Xuanger menghela napas dan berkata, tapi aku dan Ziking juga meningkatkan level kita. Kalian berbeda, kata Qin Yang sambil tersenyum. Kamu adalah tubuh kekacauan. Di era sebelumnya, fisikmu sudah cukup untuk disebut sebagai jenius yang tak muncul dalam 10.000 tahun. Kamu hanya perlu melatih seni tubuh Gio kekacauan untuk mengubah aura menjadi esensi sejati, dan tubuhmu akan secara alami menjadi lebih kuat di bawah penempaan esensi sejati tersebut. Dan Ziking adalah tubuh kaisar. Kombinasi antara seni tubuh Giok 9 putaran dan tubuh Giok 9 putaran itu sempurna. Tubuh-tubuh istimewa, tubuh roh, tubuh suci, dan pejuang bintang yang membuka gerbang bintang semua menjadi kesayangan surga. Tubuh akan berubah seiring dengan peningkatan ranah. Qin Yang tersenyum dan berkata, aku tidak seperti kalian bertiga. Aku masih perlu mengasah tubuhku langkah demi langkah. Ranah 4 roh hanyalah awal dalam dunia kultivasi. Mu? Mendengar itu, Xiao Qin mengeluarkan teriakan, dan rambut di tubuhnya memancarkan cahaya biru. Ya, dan juga kamu juga hebat, dengan membuka baju zirah kui, bahkan ranah marshal bumi pun tak mampu berbuat apa-apa padamu. Memandang Xiao Qin, Qin Yang terdiam. Orang ini sama sekali tidak seperti leluhurnya, ia memang seorang yang memiliki ambisi besar, tetapi seperti anak nakal yang selalu ingin tahu dalam segala hal. Kita hampir sampai di Nantian Valley. Memandang ke depan, Qin Yang tersenyum. Lembah Nantian, salah satu dari 4 tempat besar terlarang di Wanlingyu, dipenuhi dengan sihir yang luar biasa. Berhenti. Namun, saat keempatnya terus maju, tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Saat itu juga, 4 atau 5 sosok muncul dari balik pepohonan hutan, memandang Qin Yang dengan waspada, 4 orang dan 1 banteng. Tempat ini telah dikuasai oleh kami, jalan ini kami blokir, silahkan cari jalan lain. Kata seorang pemuda dengan tegas. Orang dari kerajaan Konoha? Yun Xuanger mengerutkan kening saat itu. Di pundak seragam yang dikenakan orang-orang itu, terdapat tanda kayu yang diukir, sebagai simbol prajurit kerajaan dari kerajaan Konoha. Tempat ini dikuasai oleh kalian? Qin Yang tersenyum dan berkata, alam 10.000 roh ini milikku. Apa kalian kira jalan ini milik kalian? Sombong. Pemuda itu kembali berseru, karena kamu tahu bahwa kami dari kerajaan Konoha, kamu sebaiknya tahu bahwa, sekarang keluar dari sini adalah pilihan terbaikmu. Keluar. Qin Yang mengerutkan kening. Ye Ziking tidak banyak bicara saat itu, ia maju 1 langkah, dan mengeluarkan cambuk panjang dari tangannya. Level 1 ranah jiwa. Melihat penampilan kekuatan Ye Ziking, pemuda itu terkejut. Gadis yang terlihat berumur sekitar 17 tahun ini ternyata sudah berada di ranah jiwa, sungguh menakjubkan. Wus! Tiba-tiba, terdengar suara anak panah melesat di udara. Level ketiga ranah roda roh.
Itu adalah busur Qian Kun dan panah Zhentian di tangan Yun Shuang-er, dan ketika ia melepaskan satu anak panah, auranya sangat kuat. Busur dan panah ini begitu kuat sehingga tidak kalah dengan senjata spiritual kelas 4. Pemuda itu berkata dengan serius saat itu, "Aku Mu Qingping, kepala perwira pasukan Muei dari kerajaan Konoha. Sebaiknya kamu pergi sekarang, kalau tidak." Begitu banyak omong kosong. Aku yang menentukan jalanku sendiri di alam 10.000 roh ini. Kalian, kerajaan Konoha, apa sanggup menghentikanku? Wajah Qin yang berubah dingin saat itu, dan ia berkata, sungguh menyebalkan. Mereka memang benar-benar mengganggu. Hal serupa pernah terjadi saat aku berhadapan dengan Kekaisaran Dongjiang dan yang lainnya. Saat itu, mereka menduduki pegunungan Beiyuan, dan mereka mengklaim itu milik mereka. Kini kelompok orang ini juga sama seperti itu. Seolah mereka telah memasuki seluruh alam 10.000 roh, dan apapun yang mereka sentuh seolah sudah menjadi milik mereka. Sikap sombong mereka sampai membuat Qin yang merasa sangat tidak nyaman. Sebelum aku marah, keluarlah dari sini dan jangan menghalangi jalan tuanku. Percayalah, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata itu terucap, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er pun langsung tampak waspada. Pada saat itu, si tua pincang melihat ke arah beberapa orang di depannya. Para penjaga di ranah roda roh itu tidak perlu aku bertindak. Nona Shuang-er. Dan tiba-tiba, terdengar suara terkejut. Di belakang sosok-sosok itu, sekelompok orang perlahan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, kira-kira berusia 18 atau 19 tahun, mengenakan jubah biru, berwibawa, namun tampak sedikit dingin dan angkuh. Muse. Melihat siapa yang datang, alis Yun Shuang-er langsung mengernyit. Nona Shuang-er? Kenapa kamu ada di sini? Muse terlihat sangat terkejut saat melihat Yun Shuang-er. Matanya memancarkan cahaya terang. Paman Yun di mana? Bukankah seharusnya dia bersamamu? Tanya Muse heran. Tempat ini cukup berbahaya. Lebih baik kamu ikut dengan rombongan dari kerajaan Konoha, aku akan menjagamu. Tidak perlu, jawab Yun Shuang-er dengan tenang. Aku bersama Tuan Muda, dan aku merasa aman. Tuan Muda? Muse melirik ke arah Qin Yang. Jadi dia orangnya? Muse berdehem, lalu menatap Qin Yang dan berkata, tempat ini ditemukan oleh kami dari kerajaan Konoha. Orang luar dilarang masuk. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal atau kemana kamu ingin pergi. Sebaiknya cari jalan lain. Qin Yang mencibir, lucu. Tidak ada tempat di alam 10.000 roh yang tidak bisa aku masuki. Kamu cari apapun yang kamu mau, dan aku akan terus melanjutkan jalanku. Tak ada urusan denganmu. Qin Yang melangkah maju, berniat langsung berjalan melewati Muse. Sejak memasuki alam 10.000 roh, sudah cukup banyak hal yang menyebalkan terjadi. Dan sekarang, orang-orang ini masih saja merasa seolah tempat ini milik mereka sendiri. Berhenti, bentak Muse lagi. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Kalau bukan karena Nona Shuang-er, sudah sejak tadi aku akan mengusir kamu. Mendengar itu, Qin Yang menyeringai, kalau bukan karena kamu kenal dengan Shuang-er, aku juga sudah mengusirmu dari tadi. Wajah Muse langsung gelap dan penuh amarah. Kamu cari mati. Muse maju satu langkah, dan langsung menghantamkan pukulan. Tinju Musia Ofeng. Pukulan itu membawa angin kencang yang menyapu seperti badai penuh energi spiritual. Dum. Qin Yang membalas dengan satu pukulan sederhana, tanpa teknik khusus, tanpa kekuatan spiritual. Terdengar suara berat, dan wajah Muse langsung pucat. Retak. Tangannya patah. Muse mundur selangkah, wajahnya pucat pasi dengan penuh kebencian. Bunuh dia! Bunuh dia! Ia tampak benar-benar marah, dan beberapa pengawalnya langsung menyerbu ke depan. Cambuk! Saat itu juga terdengar suara cambuk. Ye Ziqing melayangkan cambuknya dengan cepat. Satu orang langsung tewas seketika dengan bekas cambukan tepat di dahinya. Satu cambuk, langsung tewas. Tingkat 1 alam jiwa, seru salah satu pengawal ketakutan. Mereka hanya berada di level 7 atau 8 alam roda roh, jauh di bawah alam jiwa. Mereka jelas bukan tandingan Ye Ziqing. Ye Ziqing hanya menatap tajam tanpa banyak berkata.
Bagi siapapun yang berani melawan Tuan Muda Qin Yang, dia hanya perlu melakukan satu hal, membunuh. Bagus, 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 ujar Muse dengan dingin. Tak peduli dari mana asal kalian, jika berani menentang kerajaan Konoha, kalian pasti mati. Sebagai bangsawan kerajaan Shang, atau kerajaan atas, Muse sangat paham, di seluruh benua 9 Nether, hanya ada beberapa lusin negara perbatasan. Tapi ada ratusan kerajaan Shang dan ribuan kekaisaran. Kerajaan Konoha termasuk kerajaan papan atas. Kali ini, dengan diaktifkannya formasi besar Xuanming, semua kerajaan besar dikerahkan. Negara-negara kecil bahkan tak terdengar ikut serta. Qin Yang mungkin hanyalah murid dari sebuah keluarga bangsawan biasa. Muse sama sekali tak gentar. Minggir, ucap Qin Yang dingin. Wajah Muse merah padam, namun akhirnya dia perlahan mundur. Sombong sekali. Sebuah suara menggoda terdengar dari arah pegunungan. Beberapa sosok muncul dari balik pepohonan. Di antara mereka, seorang wanita cantik memimpin, langsung menyita perhatian semua orang. Yang mulia. Melihat wanita berpakaian biru itu, Muse langsung memberi hormat. Yang mulia. Itu adalah Murong-Er, putri kerajaan Konoha. Murong-Er menatap mereka dengan dingin. Siapa kalian, dan kenapa membuat keributan di sini? Qin Yang tersenyum santai. Namaku Qin Yang, dari Kekaisaran Beiming. Aku hanya lewat di sini untuk menuju lembah nantian, tapi anjing peliharaanmu menghalangi jalan. Muse geram, Yang mulia, orang ini sangat sombong. Aku sudah bilang tempat ini milik kami, dan dia harus memutar jalan. Tapi dia menolak dan malah membunuh bawahanku. Oh! Murong-Er melipat tangan, menatap Qin Yang, dan berkata, Qin Yang kan? Dari Kekaisaran Beiming, tapi sangat lancang. Aku bisa saja membiarkan kalian lewat. Katanya sambil tersenyum manis. Tapi dengan satu syarat, biarkan dia bertarung denganku. Kalau dia menang, kalian boleh lewat. Kalau kalah, kalian semua mati. Murong-Er menunjuk ke arah Yun Xuang-Er. Murong-Er dan Yun Xuang-Er? Mereka saling kenal? Qin Yang menatap Murong-Er lalu tertawa pelan. Mau bertarung dengan pelayanku? Memangnya kamu siapa? Pelayan? Murong-Er tertawa terbahak-bahak. Yun Xuang-Er, aku tak menyangka kamu sampai sebegitunya. Padahal kakak Yang Qiwan begitu menyayangimu, tapi kamu malah rela jadi pelayan rendahan. Benar-benar tak tahu malu. Qin Yang langsung mengernyit. Murong-Er, jaga ucapanmu, hardik Yun Xuang-Er. Siapa aku bagi tuan muda, bukan urusanmu. Kalau kamu mau bertarung, ayo. Tuan muda, Xuang-Er siap melayanimu. Qin Yang hanya mengangguk. Tuanku. Bisik Ye Ziking. Xuang-Er baru mencapai tingkat 3 alam roda roh, sedangkan Putri Murong-Er ada di tingkat 5 alam roda roh. Aku khawatir. Tak apa, jawab Qin Yang. Kalau dia bahkan tak bisa mengalahkan lawan seperti itu, mana layak dia jadi pelayanku? Qin Yang duduk santai di atas batu, sementara Ye Ziking berdiri di sampingnya, tetap waspada. Muse menatap Qin Yang dengan mata penuh kebencian. Semua orang kini menatap ke tengah lapangan. Murong-Er menggerakkan tangan, sebuah pedang muncul disertai cahaya dingin. Yun Xuang-Er tak gentar, pedangnya pun ditarik keluar. Dua sosok cantik kini saling berhadapan. Yun Xuang-Er, teriak Murong-Er, aku akui, kamu memang lebih cantik dariku. Tapi dalam hal bakat, kekuatan, dan cinta pada kakak Yang Qiwan, aku jauh lebih baik darimu. Aku benar-benar tak paham, apa yang membuat kakak Yang Qiwan menyukamu. Hari ini, aku akan membuatmu sadar kalau kamu tak layak untuknya, dan kamu pantas mati. Murong-Er melangkah maju dengan niat membunuh. Kakak Yang Qiwan? Qin Yang menoleh ke arah Ye Ziking. Ye Ziking menjelaskan pelan, Tuan, Anda lupa ya? Xuang-Er dulu pernah punya pertunangan dengan Yang Qiwan, putra mahkota kerajaan besar Lingyang. Oh. Qin Yang mengangguk. Lalu bagaimana dengan Yun King Xiao? Xuang-Er sekarang pelayanku, apakah pertunangannya sudah dibatalkan? Ye Ziking menggeleng pelan. Qin Yang berkata tenang, kalau begitu, Yang Qiwan itu apa hebatnya sampai pantas untuk Xuang-Er-ku? Mendengar itu, Murong-Er hampir tersedak sendiri. Menurutnya, Qin Yang sungguh terlalu sombong.
Ye Ziking menambahkan, Tuan mungkin belum tahu, kepala keluarga kerajaan Lingyang adalah Jenderal Surgawi Ling Yuan, salah satu dari 18 Jenderal Surgawi yang terkenal. Konon, nama Ling Yuan itu sendiri diberikan langsung oleh Kaisar Ming Yuan. Karena itulah, kerajaan Lingyang berkembang pesat dan kini menjadi salah satu dari 7 kerajaan besar. Qin yang melambaikan tangan, terlihat bosan. 10 kekaisaran besar, 7 kerajaan besar, banyak omong kosong. Kalau Yun King Xiao tak bisa menyelesaikan urusan ini, tak masalah aku sendiri yang akan turun tangan. Ye Ziking hanya tersenyum tipis, tak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, di arena, Yun Xuanger dan Muronger bertarung habis-habisan. Ini pertama kalinya Qin yang melihat Xuanger bertarung serius setelah setengah tahun ia latih bersama Ye Ziking. Jangan ragu. Qin yang bersuara tenang sambil menatap pertarungan. Yun Xuanger mengangguk, matanya serius. Angkat pedangmu, tunjukkan keahlianmu. Tiba-tiba, aura kuat terpancar dari tubuh Yun Xuanger, berbeda dari energi spiritual biasa. Semua orang dari kerajaan Konoha tampak terkejut melihat kekuatan aneh itu. Qin yang hanya mengangguk puas. Tubuh kekacauan. Itulah kekuatan sejati Xuanger, ia bisa mengubah energi spiritual menjadi esensi sejati, energi yang 10 kali lebih kuat jika digunakan oleh orang dengan tubuh kekacauan. Kling! Kilatan pedang keluar, energi tajam meledak. Xuanger, yang baru level 3 di ranah roda roh, langsung menekan Muronger dari segi kekuatan dan aura. Muronger mencoba bertahan, tapi kekuatan Xuanger terlalu besar. Bug! Muronger memuntahkan darah, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Ia jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Ia kalah oleh Xuanger, yang bahkan baru berlatih setengah tahun. Apa boleh kami pergi sekarang? Xuanger berkata dengan tenang, pedang di punggungnya. Mimpi. Muse berseru marah, sang putri telah kamu lukai. Kalian masih mau pergi? Biarkan mereka. Muronger berkata pelan, wajahnya datar. Ia menatap Qin Yang dan yang lainnya dengan dingin. Qin Yang, Yun Xuanger, ingat, aku tidak akan melupakan kejadian ini. Terima kasih. Qin Yang hanya tersenyum ringan dan pergi. Melihat mereka pergi, Muse mendekati Muronger. Tuan Putri, biar saya mengirim orang untuk membunuh mereka secara diam-diam. Muronger menggeleng. Dengan kekuatan kita yang ada di sini, kecuali kita punya ahli tingkat jiwa sejati, kita tak akan bisa mengalahkan mereka. Lalu, apakah kita biarkan mereka begitu saja? Siapa bilang? Tiba-tiba suara tawa ringan terdengar. Dari belakang muncul puluhan orang kuat, dipimpin 2 pemuda dengan aura sangat kuat. Semua bawahan mereka minimal level 6 roda roh, dan ada yang mencapai ranah jiwa sejati. Kakak! Kakak Yang Qiuan. Melihat 2 pemuda itu, Muronger bersinar matanya. Pemuda berbaju hijau menyentuh pipi Muronger dengan lembut. Ronger, siapa yang melukai wajahmu ini? Muse langsung menyela, Tuan Putra Mahkota, itu perbuatan Yun Xuanger dan Qin Yang dari Kekaisaran Beiming. Yun Xuanger? Pemuda di sampingnya, berpakaian hitam, tampan dan berwibawa, mengernyit. Muronger berkata dengan penuh dendam yang membara, Yun Xuanger itu wanita jalang. Padahal kakak Yang Qiuan akan menjadi penguasa kerajaan besar Lingyang, tapi dia malah memilih jadi pelayan Qin Yang. Memalukan. Pelayan? Wajah Yang Qiuan langsung berubah dingin. Muronger menambahkan, Kak, dia tidak pantas untukmu. Haha. Yang Qiuan tertawa kecil. Tenang saja. Wanita seperti itu tidak akan menarik perhatian orang sepertiku. Bahkan, sebenarnya keluarga kami sudah memutuskan untuk membatalkan pertunangan itu. Muronger tampak senang, matanya berbinar. Benarkah? Tentu. Kerajaan kami adalah satu dari 7 kerajaan besar. Di seluruh benua Jiuyo ini, kecuali penguasa 4 sekte dan 1 atau 2 dari penguasa negara perbatasan, siapa yang perlu kami takuti? Kekaisaran Yunlan hanya 1 dari 10 kekaisaran besar. Tak ada apa-apanya. Lalu Yang Qiuan menambahkan, tapi aku sangat tertarik untuk bertemu Qin Yang itu. Karena saat pertunanganku dengan Yun Xuanger belum dibatalkan, dia sudah berani mengambilnya sebagai pelayan. Berani juga dia.
Mu Feng Xiao, sang pangeran dari Konoha, tersenyum menimpali, kalau kamu mau, aku yang akan mengurus masalah ini. Akan kutangkap anak itu dan kuserahkan padamu. Yun Xuang-er juga akan kuhukum karena melukai Rong-er. Yang Qiwan hanya tersenyum tenang, tapi di balik lengan bajunya, tangannya mengepal kuat. Qin Yang, Yun Xuang-er, kalian tunggu saja. Sementara itu, Qin Yang memimpin Yun Xuang-er, Ye Ziqing, Tua Pincang, dan Xiao Qing berjalan perlahan di sepanjang jalan. Sebetulnya, kamu bisa mengalahkan Murong-er hanya dengan 7 jurus saja. Meskipun dia di level 5 roda roh dan kamu baru di level 3, dia sangat bergantung pada pil untuk naik level. Jadi kekuatannya belum stabil. Kalau kamu sedang menghadapi lawan, kamu tidak boleh lembek. Yun Xuang-er mengangguk, Xuang-er mengerti, aku salah. Aku bukan sedang memarahi. Aku cuma ingin kamu paham satu hal, terlalu lembut pada orang lain, berarti kamu bisa menyakiti dirimu sendiri. Bukan cuma bisa terluka, tapi juga bisa mencelakai orang-orang di sekitarmu. Yun Xuang-er kembali mengangguk, kali ini lebih dalam. Lembah nantian, kita sampai. Qin Yang menunjuk ke depan sambil tersenyum. Sampai? Di depan mereka hanya terlihat bukit-bukit tandus. Bahkan tak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana. Bukitnya pun pendek, hanya puluhan meter, dan lebih terlihat seperti gundukan tanah biasa. Bukannya terlihat seperti tempat legendaris yang penuh tanaman obat, malah mirip kuburan tua kalau saja ditambah dengan batu nisan. Tuanku, jangan-jangan kita salah jalan? Yun Xuang-er bertanya dengan ragu. Ini bukannya lembah, malah kelihatan seperti perbukitan tandus. Justru itu, kata Qin Yang santai. Semakin jelek penampilannya, semakin bagus untuk menyembunyikan sesuatu. Ia berjalan perlahan dengan satu tangan di belakang punggung. Bertahun-tahun berlalu, kini ia kembali ke tempat ini. Tempatnya masih sama, tapi waktu dan keadaan sudah berubah. Qin Yang mengayunkan telapak tangannya dan mengeluarkan palu pembelah langit. Buka! Boom! Suara dentuman keras bergema. Tanah bergetar, dan retakan mulai muncul di antara perbukitan itu. Kalau diperhatikan lebih dekat, retakannya mempunyai pola. Semakin ke dalam, semakin rapat. Ayo lari ke arah retakan paling padat. Mereka semua langsung bergerak mengikuti petunjuk Qin Yang, berlari cepat menuju bagian tengah. Itu dia. Qin Yang memimpin dan langsung melompat ke arah titik tertentu. Swiss, Swiss. Mereka mendarat di tempat yang paling padat dengan retakan dan menunggu. Cerak! Suara pecahan mulai terdengar, dan tanah di bawah mereka tiba-tiba runtuh. Dum! Mereka jatuh cukup jauh, tapi karena kekuatan mereka sudah di atas level roda roh, tak ada satupun yang cedera. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er memandang sekitar dalam diam. Bahkan si tua pincang, si orang tua yang eksentrik itu, terdiam membisu dengan mulut terbuka. Mereka berada di sebuah lembah luas yang luar biasa indah. Tempat apa ini? Yun Xuang-er mendekat ke kolam kecil. Di sana, sebuah teratai hati berdaun 4 memancarkan cahaya biru lembut. Ini teratai hati 4 daun, bahan utama untuk membuat pil hati 4 daun, katanya takjub. Ayah pernah bilang, satu tanaman ini harganya bisa mencapai puluhan ribu batu roh. Tapi di kolam ini, jumlahnya ratusan. Ye Ziqing juga berjalan ke bawah pohon yang tingginya sekitar 3 meter. Di sana tumbuh buah-buahan hijau segar yang menempel langsung di batangnya. Buahnya seukuran kepalan bayi, mengeluarkan aroma segar yang menenangkan. Ini buah roh kering. Ye Ziqing berkata kaget. Buah ini bisa memperkuat jiwa dan menyuburkan roh, sangat berguna. Buah roh kering? Serius, tanya Yun Xuang-er, masih tidak percaya. Ayah bilang, satu buah ini nilainya setara dengan pil roh kelas atas tingkat 4. Qin Yang hanya tersenyum melihat mereka semua terkejut. Bagi kekuatan besar di benua Jiuyo, tempat ini adalah harta karun yang tak ternilai. Apalagi, tanaman seperti ini sangat sulit ditemukan di luar. Bahkan si tua pincang pun kini membenarkan semua desas-desus yang dulu ia dengar. Nantian Valley memang benar-benar menyimpan harta langka. Mu Xiao Qing, sapi kesayangan mereka, melenguh senang dan langsung berlari. Haha, silakan cari sendiri, tapi jangan terlalu rakus. Kalau makan terlalu banyak, fondasimu bisa goyah.
Xiao Qing langsung menyambut gembira dan berlari, memakan hampir semua buah roh kering di pohon itu dalam sekejap. Bahkan Tian Dongxian yang biasanya kalem, tampak cemas melihat betapa cepatnya buah-buah itu habis. Qin Yang hanya tertawa dan berkata, "Tenang, aku juga sudah menyiapkan sesuatu yang bagus buat kalian. Ayo ikut aku." Mereka berjalan lebih dalam ke dalam dunia bawah tanah yang luas ini. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa bahwa perbukitan gersang di atas tadi hanyalah ilusi. Di dunia bawah ini, terdapat ribuan tanaman roh dan buah-buahan langka yang tidak bisa dihitung. "Buah singling, cocok untukmu, tua pincang," kata Qin Yang. "Dulu kamu sempat diserang oleh petir jiwa dari singa petir Jiuji, dan ini bisa memperbaiki gerbang bintang milikmu." Mata Tian Dongxian langsung berbinar. "Buah singling. Butuh 10.000 tahun sampai matang. Warnanya kemerahan yang menggoda. Ini benar-benar buah legendaris." Bahkan tubuh Tian Dongxian gemetar saat melihat buah itu. Ye Ziqing dan Yun Xuanger memang belum pernah dengar soal buah singling, tapi dari reaksi Tian Dongxian, mereka tahu buah itu sangat luar biasa. "Kalian berdua juga, ikut aku." Qin Yang membawa mereka lebih jauh lagi. Rasanya seperti berjalan di taman rahasia atau kebun seluas ratusan hektar. Buah-buahan dan tanaman yang mereka kenali sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan yang tidak mereka kenali, bahkan lebih banyak. Jamur jiwa 9 daun. Xuantian Ivy. Tanaman rambat langit yang misterius. Jamur ini sangat cocok untuk meningkatkan tubuh kaisar milikmu, Ziqing. Makan dan rasakan sendiri. Dan Xuantian Ivy ini, sangat cocok untuk tubuh kekacauan milikmu, Xuanger. Qin Yang menatap keduanya dan tersenyum, "Sekarang, apa kalian puas?" Ye Ziqing dan Yun Xuanger hanya bisa mengangguk, terpesona. Masuk ke wilayah 10.000 roh ini membawa hasil luar biasa. Bahkan, lebih dari sekadar beruntung, ini adalah keberuntungan tak terduga yang tersembunyi di ibu kota Kekaisaran Beiming. "Baiklah, kalian bertiga. Cari tempat yang tenang di sini dan fokuslah untuk berlatih." Qin Yang berkata pelan, "Aku juga akan mulai berlatih kembali." "Baik." Qin Yang memperingatkan, "Ingat, kalian boleh memetik bahan spiritual yang kalian kenali di tempat ini sesuka hati. Tapi, jangan sekali-sekali menyentuh yang kalian tidak kenal." "Kami mengerti." Ketiga orang itu pun berpencar satu persatu. Qin Yang menghela napas dan melihat sekeliling. Ia memilih sebuah arah, melangkah maju, dan berjalan ke dalam lembah bawah tanah yang luas itu. Di sekelilingnya ada bunga-bunga aneh yang bermekaran, pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, dan padang rumput hijau nan subur. Semakin ke dalam, pemandangan di lembah nantian semakin aneh dan unik. Tapi Qin Yang tidak terlalu memedulikannya. Faktanya, dia sudah sangat mengenal tempat ini. Dulu, Ming Yuan dan Tian Qingxi bilang ingin membangun taman obat seperti ini, dan mereka memohon pada Qin Yun dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Qin Yun pun setuju. Tapi bocah Qin Yun itu cuma setengah hati melakukannya. Akhirnya Qin Yang lah yang mengambil alih dan memutuskan, kalau mau membangun, sekalian saja membangun yang besar. Begitulah asal mula lembah nantian. Tempat ini ia bangun sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Qin Yang terus melangkah perlahan selama setengah hari hingga akhirnya sampai di sebuah hutan. Hutan itu luas tak berujung, dengan pohon-pohon kuno yang menjulang puluhan meter, penuh daun dan cabang yang lebat. Qin Yang memandang sekeliling, lalu memilih satu pohon kuno secara acak. Ia jongkok, dan mengeluarkan bulu burung Yan Huang Kue. Qin Yang memegang bulu itu dan menggosokkannya perlahan di batang pohon. Perlahan, bulu itu lenyap, dan dari batang pohon, muncullah wajah seorang pria tua. Wajah itu terlihat tua, kuno, penuh janggut, seperti kulit keriput seorang kakek yang menempel di batang pohon. "Ahcu!" Tiba-tiba, wajah itu bersin dan mendengus kesal. "Siapa yang mengganggu tidurku? Sudah lama tak berjumpa. Ternyata kamu masih sama saja." Qin Yang duduk di atas akar pohon yang menonjol dan berkata santai, "Kelihatannya kamu hidup dengan enak di sini. Bagaimana kalau aku cabut hatimu dan rebus untuk dijadikan sup? Kita bisa sambil mengobrol soal hidup." Kamu dasar bocah brengsek." Wajah tua itu langsung terbangun dan memandang Qin Yang, memaki, "Ternyata kamu belum mati. Kalau aku mati, kamu pasti akan lebih dulu mati."
Qin Yang membalas sambil tertawa kecil. Bagaimana? Mau terus hidup seperti ini? Kamu itu, sulur 5 elemen, bagian dari pohon dunia. Sekarang pohon dunia menguasai langit dan alam semesta, apa kamu tidak mau menjadi pohon dunia kedua? Hei, Jiuyo kecil, berhentilah sok tahu di depan orang tua ini. Wajah tua itu mendengus, sekarang dunia para dewa sedang kacau balau. Meskipun aku cuma bagian kecil dari pohon dunia, aku juga bisa merasakannya. Mendengar itu, raut wajah Qin Yang jadi serius. Ceritakan lebih lanjut? Aku hanya tahu sebagian. Tapi kamu harus berjanji, Jiuyo kecil, jangan gunakan niat jahat dalam hatimu. Memang benar kamu pernah menyelamatkanku, tapi aku juga menjaga tempat ini hampir 9.000 tahun. Jangan membalas budi dengan dendam. Tenang saja, aku sekarang sangat lemah. Tidak mungkin bisa mencabut hatimu. Cih! Wajah tua itu jelas tidak percaya. Ceritakan soal dunia para dewa. Apapun yang kamu tahu. Wajah tua itu menarik napas dan mulai berbicara. Dulu, Kaisar Dewa Tertinggi Muyun menyatukan semua alam, membangun dunia para dewa, menyatukan 9 surga, dan mendirikan aliansi awan 9 surga. Saat itu sangat megah dan mulia. Tapi setelah Kaisar Dewa Tertinggi menghilang, dan Muyun tidak lagi memimpin, kekuatan aliansi mulai melemah. Tanpa pemimpin, berbagai ras dan faksi mulai bersaing satu sama lain. Belum lagi konflik internal di dalam aliansi sendiri. Bisa tidak kamu bercerita yang aku belum tahu? Sela Qin Yang, agak kesal. Sebagai putra Kaisar Dewa Tertinggi, tentu saja ia tahu bagaimana kondisi aliansi setelah ayahnya pergi. Ibunya lah yang menyuruhnya menjalani 9 kehidupan dan 9 reinkarnasi untuk menuntaskan takdirnya sebagai Kaisar 9 kehidupan. Oh iya, aku lupa. Kamu adalah putranya Muyun. Si anak 9 kehidupan, hehe. Qin Yang hanya menatapnya datar. Setelah ayahmu menghilang, ibumu, Qin Mengyao, mengambil alih sebagai pemimpin aliansi. Tapi, ibumu itu bukan orang yang mudah dihadapi. Ada yang ingin mencari ayahmu, ada juga yang ingin menstabilkan situasi. Alhasil, terjadilah konflik. Banyak yang keluar dari aliansi, dan kekuatan 9 surga mulai merosot. Qin Yang mengernyit. Para ibu, istri dari Kaisar Dewa Tertinggi, semuanya adalah perempuan kuat. Jika ayahnya tidak ada, tentu sulit bagi ibunya untuk menahan semua tekanan, bahkan kakek nenek dan paman King pun belum tentu bisa membantu. Pokoknya, sekarang dunia para dewa cuma ada satu kata, kekacauan. Banyak yang ingin menggulingkan aliansi dan menggantikan ibumu. Kondisinya benar-benar sulit. Wajah tua itu tersenyum tipis dan berkata, tapi kamu, bocah, bukannya seharusnya kembali ke 9 surga dan menjadi pemimpin? Ada kecelakaan. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin memang ada yang sengaja mencegahku kembali. Qin Yang tampak tenang. Sebagai pewaris resmi, walau ia sudah menyamar sebagai Qin Yang, orang-orang di dunia para dewa pasti masih bisa mengenalinya. Para rubah tua itu, nanti kalau aku kembali, akan kukupas satu persatu kulit mereka. Qin Yang menggeram. Kamu sekarang masih di level roda roh, masih jauh perjalanannya. Wajah tua itu tertawa, kalau kamu ingin setara dengan ayahmu, menyatukan semua dunia dan membangun sistem kultivasi baru, kamu masih punya jalan yang panjang. Apa kamu yakin bisa? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Qin Yang, mau kutarik hatimu sekarang juga. Jangan. Jangan. Tuan Muda Muyang, paman tua ini salah. Salah. Kamu bisa terhubung dengan pohon dunia. Mana mungkin bisa, kamu juga tahu. Aku ini cuma sulur kecil dari 5 elemen. Qin Yang tertawa kecil, di era sebelumnya, pohon dunia memang hancur. Tapi bukankah ayahku menumbuhkan pohon dunia baru dari sulur sepertimu? Tapi tidak mungkin ada orang sehebat ayahmu lagi. Gumam wajah tua itu. Qin Yang hanya memutar matanya dan terdiam. Sekarang ia perlu menata ulang pikirannya. Ia adalah putra Kaisar Dewa Tertinggi dan Qin Mengyao, kepala klan Shen Feng. Dua identitas itu saja sudah luar biasa. Tapi karena ia adalah Kaisar 9 kehidupan, setelah ayahnya menghilang dan ibunya mengambil alih, ia harus menjalani 9 kehidupan dan 9 reinkarnasi, selama hampir 9.000 tahun. Dan sekarang, tiba-tiba, ia hidup kembali untuk ke-10 kalinya. Ini jelas bukan kebetulan.
Seseorang sengaja melakukannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia para dewa? Dan bagaimana kabar para ibunya di 9 surga? Waktu seolah membeku, dan Qin Yang duduk tegak tanpa berkata sepatah kata pun. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu sekarang telah menyelesaikan 9 kehidupan dan 9 kelahiran, tapi setelah kehidupan ke-10 ini, dengan bakatmu, hanya soal waktu sebelum kamu kembali ke Jiutian Yunmeng. Dengan kehadiranmu, kupikir para ibumu pasti tidak akan lagi bertengkar dengan ibumu yang lain. Sejujurnya, nilai identitasmu ini agak mirip dengan ayahmu, bisa membuat para ibumu bersatu. Orang tua itu bergumam panjang lebar. Aku mengerti. Qin Yang benar-benar memahami semuanya sekarang. Di antara banyak saudari, dialah yang tertua, dan para ibunya memperlakukannya seperti anak kandung. Itu saja. Qin Yang melambaikan tangannya dan mengusap kepalanya. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal itu. Jiutian Yunmeng, ayahku tidak ada, tapi aku masih ada. Beberapa orang sudah terlalu sombong. Qin Yang tersenyum dan berkata, cepat atau lambat, mereka akan tahu bahwa yang dibutuhkan dunia para dewa adalah kedamaian, bukan perlawanan. Melihat ekspresi Qin Yang, orang tua itu terdiam dan bergumam, benar-benar mirip ayahnya. Qin Yang berdiri saat itu juga dan menghela napas. Aku butuh sesuatu darimu. Qin Yang berkata sambil tersenyum. Jangan bercanda, orang tua ini hanya bergantung pada hati pohon untuk bertahan hidup, dan kamu masih ingin mengambil hatiku, bagaimana aku bisa hidup? Kamu bawel sekali, aku tidak butuh hatimu, aku hanya ingin cairan sulur dari pohon ilahi 5 elemen, tidak banyak, sebotol kecil saja cukup. Begitu mendengar kata-kata itu, wajah orang tua itu langsung mengerut. 1 botol kecil cairan sulur pohon ilahi 5 elemen, itu sama saja dengan menguras darahnya. Mau memberi atau tidak? Ya, aku berikan. Orang tua itu benar-benar pasrah. Kalau tidak memberi, dia bisa mati. Qin Yang mengeluarkan sebuah botol giok hijau, sebesar telapak tangan, dan dengan lambaian tangannya, botol itu langsung jatuh di samping batang pohon. Terdengar suara tetesan air tik-tak, tetesan berwarna hijau zamrud jatuh satu persatu. Cairan sulur pohon ilahi 5 elemen. Mata Qin Yang berkilat-kilat. Jangankan di Kekaisaran Beiming, bahkan di seluruh benua Jiuyo pun, hampir mustahil menemukannya. Terima kasih. Setelah mengisi 1 botol penuh, wajah Qin Yang menunjukkan kegembiraan luar biasa. Kalau saja Ziziking dan Yun Xuanger ada di sini, mereka pasti akan tercengang. Sejak mereka mengikuti Qin Yang sampai sekarang, belum pernah mereka melihat Qin Yang begitu girang sampai kehilangan kendali. Banyak orang datang dari luar, lindungi tempat ini baik-baik. Kamu bisa izinkan keturunan 2 bocah bandel itu, Ming Yuan dan Lapis Lazuli, masuk ke sini di masa depan, tapi kamu juga harus menjaganya baik-baik, jangan sampai merusak pondasi tempat ini. Tenang saja, aku sungguh tidak takut siapapun di dunia ini kecuali kamu, kalau ada yang berani macam-macam, akan kubasmi habis. Sudahlah, aku pergi. Qin Yang berdiri. Mendengar itu, orang tua itu menghela napas lega. Namun tiba-tiba, Qin Yang berhenti. Kenapa, Tuan Muda Muyang? Orang tua itu langsung gugup. Qin Yang berbalik, memandang orang tua itu dengan serius dan berkata, orang tua, kalau suatu hari kamu bisa berkomunikasi dengan pohon dunia, jangan lupa beritahu para penghuni dunia, para dewa, aku pasti akan kembali. Mereka yang berani menindas ibuku atau saudara-saudaraku, katakan pada mereka, saat itu tiba, mereka tak akan sempat memohon ampun. Qin Yang melangkah mantap, meninggalkan hutan pegunungan langkah demi langkah. Mendengar ini, orang tua itu tertegun sejenak. Menakutkan, benar-benar tak bisa diajak main-main. Seperti tercetak dari cetakan yang sama dengan ayahnya. Perlahan, ketenangan kembali menyelimuti hutan pegunungan. Qin Yang berjalan keluar selangkah demi selangkah dan tiba di mulut lembah. Ia duduk, menghela napas, mengeluarkan botol giok, dan meneteskan 1 tetes cairan pohon ilahi 5 elemen. Pohon ilahi 5 elemen bisa dibilang adalah bahan spiritual dari surga dan bumi, lahir dengan kecerdasan spiritual, kuat, dan merupakan leluhur dari segala pohon. Kalau disebut leluhur semua pohon, mungkin agak berlebihan.
Dulu, Kaisar Dewa Tertinggi menggunakan sepotong pohon ilahi 5 elemen untuk membudidayakan pohon dunia, dan itu mengguncang dunia. Setelah itu, Kaisar Dewa Tertinggi menguasai seluruh alam, mengandalkan pohon dunia untuk mentransformasi seluruh dunia, dan dijuluki Kaisar Dewa Tertinggi oleh para dewa dan manusia dari berbagai ras. Ia menembus batas dunia dan merangkul segala alam. Memperkenalkan kembali seni bela diri, mengganti wajah dunia. Dulu, pendekar berlatih menggunakan ki sejati, tapi sekarang, menggunakan energi spiritual. Semua itu adalah pencapaian besar Kaisar Dewa Tertinggi, dan juga jasa pohon dunia. Oleh karena itu, sejak kelahiran dunia para dewa, seluruh sistem waktu dunia disebut era baru. Banyak hal dari era sebelumnya telah menjadi sejarah berdebu. Pohon dunia adalah leluhur sejati dari semua pohon, sedangkan pohon ilahi 5 elemen paling banter adalah anak dari pohon dunia, atau bahkan janin yang belum lahir. Namun meski begitu, pohon ilahi 5 elemen tetap luar biasa kuat. Pohon dunia hanya ada satu, tapi pohon ilahi 5 elemen ada banyak. Saat pertempuran antara Kaisar Dewa Tertinggi dan Kaisar Dewa Fengtian, pohon dunia banyak berjasa, namun juga terluka, menyebabkan ranting, daun, dan batangnya rontok. Pohon ilahi 5 elemen terbentuk dari rontokan daun dan ranting tersebut. Saat Qin Yang menjalani ujian 9 kehidupan, dia kebetulan menemukan sulur 5 elemen ini di benua Jiuyo, maka saat membangun lembah Nantian, dia menempatkan sulur itu sebagai inti penjaga lembah. Jadi meski lembah Nantian berada di bawah tanah dan tak pernah melihat matahari, tetap saja menghasilkan tumbuhan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Itulah kekuatan pohon ilahi 5 elemen. Saat itu juga, Qin Yang meneteskan setetes cairan ilahi ke telapak tangannya. Sekejap kemudian, cairan itu lenyap, menyatu ke dalam tubuhnya. Segera, cahaya hijau menyelimuti seluruh tubuh Qin Yang. Napas kehidupan yang kuat, datang bergelombang. Cairan pohon ilahi 5 elemen mengandung vitalitas yang luar biasa, bahkan orang sekarat bisa diselamatkan. Yang lebih hebat lagi, saat memulihkan vitalitas, cairan ini juga dapat membantu kultivator memaksimalkan potensi mereka. Jangankan di benua Jiuyo, bahkan di benua Changlan dan dunia para dewa, benda ini adalah sesuatu yang bisa memicu kekacauan besar. Setetes bisa menumbuhkan hutan, memang benar. Qin Yang menghela napas, dan aliran napasnya menyatu ke tanah. Seketika, rumput di bawah kakinya tumbuh liar. Tentu saja, Qin Yang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera menyempurnakan setetes cairan pohon ilahi 5 elemen itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 10 hari berlalu dalam sekejap. Qin Yang membuka matanya dan menghela napas. Napas kehidupannya sangat kuat, terlihat jelas. Wajahnya juga mengalami perubahan halus, seolah memancarkan aura suci yang tak kasat mata. Tingkat 5 alam roda roh. Qin Yang menghembuskan napas. Ledakan vitalitas mendorong peningkatan cakra jiwa, ini sudah bisa diprediksi. Tuan Ye Ziqing, Yun Xuanger, dan si pincang tua juga berdiri pada saat ini. Mereka sudah beberapa hari diam menunggu Qin Yang. Begitu melihat Qin Yang berdiri, kedua wanita itu langsung terkejut. Saat ini, Qin Yang tampak lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari Ye Ziqing. Selain itu, di antara alisnya ada kesan ketampanan yang kuat. Qin Yang selama ini memberi kesan seperti pria kutu buku, tapi kini, sifat itu hilang, digantikan oleh aura ketegasan dan kejantanan. Tuan muda, kamu telah berubah. Yun Xuanger tertegun. Oh, apa aku jadi lebih tampan? Aku serius, Tuan muda benar-benar banyak berubah. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, kalian juga bisa. Ulurkan tangan kalian. Ye Ziqing dan Yun Xuanger belum mengerti, tapi tetap mengulurkan telapak tangan mereka. Terdengar suara tik-tik, dan Qin Yang meneteskan cairan sulur ilahi ke telapak tangan mereka satu persatu. Sekejap saja, tubuh mereka semua bersinar terang, dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka masing-masing. Energi kehidupan yang melimpah mengalir masuk ke dalam tubuh, menyuburkan organ-organ dalam mereka. Saat itu juga, si tua pincang tak bisa menahan diri dan berseru kagum, ekspresinya menunjukkan kenikmatan luar biasa. Tiba-tiba, di dalam tubuhnya, seakan ada sesuatu yang menetas, memancarkan kekuatan besar. Tingkat 3 alam marsyal bumi.
Si tua pincang tampak sangat gembira, bahaya tersembunyi dari gerbang bintangku sudah diperbaiki sebelumnya, dan sekarang aku mendapatkan tambahan energi kehidupan yang begitu kuat. Aku bisa merasakan kekuatanku mulai berubah. Selama 10 tahun terakhir, kekuatannya justru menurun karena pengaruh suara petir, Lei Yin, dan ia tak pernah bisa maju lagi. Tapi dalam beberapa bulan ini, semuanya seperti melawan takdir. Semua itu berkat Qin Yang. Anak muda yang tampak berusia 16 atau 17 tahun ini terus memberikan kejutan demi kejutan. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.